Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet membantah kabar mengenai dirinya yang sengaja membantu Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saintfiet menegaskan dirinya justru berusaha semaksimal mungkin membawa Filipina untuk bisa mengalahkan timnas Vietnam ketika berjumpa pekan lalu. Dia juga bertekad untuk membawa pasukannya tampil sebaik mungkin saat berhadapan melawan timnas Indonesia. Meski peluang Filipina lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pupus, tetapi Saintfiet memastikan tidak ada pelatih di dunia yang ingin timnya kalah. Saat itu media Vietnam bertanya kepada saya apakah tim mereka punya peluang untuk lolos? Dan saya bilang tim Filipina akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Indonesia dan Anda harus mendukung mereka. Vietnam akan maju jika kita menang melawan Irak, tapi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mengatakan itu karena saya mendukung tim Vietnam. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah tim Filipina, dan saya ingin tim saya bermain sebaik mungkin melawan Indonesia. Itu normal dalam sepak bola, karena tidak ada pelatih yang ingin kalah dalam pertandingan, ujar Tom Saintfiet. Sebagaimana diketahui, timnas Filipina menelan kekalahan dari Vietnam pada laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024, di Stadion Nasional Maidin, Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia juga menelan kekalahan kala menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari yang sama. Tim Merah Putih takluk 2 gol tanpa balas dari pasukan Yesus Casas itu. Timnas Indonesia menjalani latihan serius pada Minggu malam, jelang berjumpa Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madia. Seluruh pemain hadir dalam latihan ini, para pemain datang tepat waktu di lokasi latihan pada pukul 18.20 WIB, sedangkan sang pelatih, Shin Tae-yong menyusul 5 menit kemudian. Latihan timnas Indonesia kali ini berjalan lebih serius dari biasanya. Meski di 10 menit awal seluruh pemain sempat bermain-main dengan melakukan rondo, mereka tak mengulur-ulur waktu ketika STE memanggil seluruh pemain untuk berkumpul di tepi lapangan. STE pun tidak melakukan keusilan seperti yang dilakukan pada kesempatan latihan sebelumnya ketika menjelang pertandingan melawan Irak. Ia tampak serius mengamati setiap program latihan di tengah lapangan. Selain memperhatikan latihan pemain outfield, juru taktik asal Korea Selatan itu juga memantau langsung latihan 3 kiper. Latihan serius ini tak lepas dari tekad timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Filipina. Sebab mereka harus menang atas sesama wakil Asia Tenggara itu jika ingin langsung mengamankan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi. Elkan Bagot berada dalam situasi sulit di Ipswich Town setelah absen dari timnas Indonesia. Usianya baru 21 tahun dan ia tak ikut dalam playoff Olimpiade 2024 lalu, sehingga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot menghabiskan musim panasnya dengan berlibur, yang seharusnya diisi dengan tugas membela negara. Di klubnya, ia juga diperkirakan akan menghadapi situasi yang sama. Meskipun Ipswich Town berhasil promosi ke Liga Inggris, peluang Bagot untuk masuk skuad utama di musim depan dianggap sangat kecil oleh media setempat. Regulasi Premier League setiap klub hanya boleh mendaftarkan maksimal 25 pemain senior. Saat ini, Ipswich memiliki 22 pemain senior dengan kontrak, namun mereka perlu mengurangi jumlah tersebut untuk memperoleh ruang bagi pembelian baru. Bagi Bagot ini situasinya sulit. Persaingan di posisinya semakin ketat dengan 4 bek senior yang masih dalam tahun terakhir kontrak hingga 2025. Diharapkan dia akan kembali memperkuat tim nasional Indonesia saat jendela internasional berikutnya tiba pada September. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet menilai level permainan timnas Indonesia sudah mendekati Korea Selatan dan Jepang serta negara-negara Asia lainnya. Filipina akan menghadapi timnas Indonesia pada pertandingan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Selasa malam. Timnas Indonesia wajib menang di laga ini demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengatakan siap membawa timnya untuk melakukan yang terbaik melawan timnas Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menang lawan Indonesia. Saya ingin melakukan yang terbaik. Tapi kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah tim yang mempunyai kekuatan baru di sepak bola Asia, kata Saintfiet. Saintfiet menilai timnas Indonesia sangat kuat dengan diperkuat pemain-pemain yang berkarier di Eropa, salah satunya Sandy Walsh. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia,
Saya bekerja di Belanda. Saya kenal banyak pemain Indonesia, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Jadi tim Indonesia sudah dekat dengan level Korea Selatan, Jepang dan negara-negara seperti Asia, ucap Saint Fiat. Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Sayangnya, Ula Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia, seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ula Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ula Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. PSSI masih terus berupaya agar Martin Paes bisa memperkuat Indonesia. Ada celah yang bisa dijadikan dasar bagi federasi untuk menang banding. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20 dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Dikutip dari Soccerway, penampilan terakhir Paes bersama Belanda terjadi pada 15 November 2020. Paes yang sudah berusia 22 tahun saat itu memperkuat Belanda U21 versus Belarusia di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021.